Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engel Meta Aribah. Saya dari kelas 1 Mazhab B. Saya akan mempresentasikan mengenai sejarah hadis dan sejarah kodifikasi hadis. Yang pertama yaitu evolusi sunnah ke hadis. Perbedaan pemahaman mengenai term sunnah telah menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan di antara umat Islam. Mereka yang memahami bahwa sunnah itu sama dengan hadis dan mereka yang memahami bahwa sunnah itu sama dengan ijma. Bahkan refleksi dari sunnah adalah sebuah pernyataan historis yang bersifat singular dan bukan merupakan deskripsi menyeluruh bagian tertentu dari masa silam. Secara historis, pada mulanya hadis hanya disandarkan kepada Nabi. Sepeninggal Nabi, apa yang datang dari sahabat dimasukkan sebagai hadis. Historisitas sunnah secara evolutif dengan kajian yang menekankan kepada otentisitas hadis dalam menyeleksi dan mengkritik hadis dari abad pertama Hijriah sampai ke-13 Hijriah. Kedua, yaitu sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama itu ada pro kontra seputar penulisan hadis. Yang kedua, metode Nabi dalam menyampaikan sunnah atau hadis. Yang ketiga, penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Yaitu ada pro kontra penulisan hadis. Berbeda dengan Al-Quran yang telah ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis lebih banyak dihafal daripada ditulis. Bahkan, ada pendapat yang menyatakan bahwa Nabi sendiri pernah melarang sahabat untuk mencatat hadis-hadis. Larangan ini menurut sebagian ulama tidak ditujukan kepada semua sahabat, tetapi khusus kepada para penulis wahyu karena khawatir bercampurnya ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Kendati demikian, pada masa awal Islam sudah ada catatan-catatan hadis yang ditulis beberapa sahabat. Karena kekhawatiran khalifah bahwa hadis berangsur-angsur akan hilang jika tidak dikumpulkan dan dibukukan, bahwa para penghafal hadis semakin berkurang dan sudah berpencar ke berbagai wilayah Islam. Itu metode Nabi dalam menyampaikan sunnah atau hadis. Yang pertama ada dengan bentuk majelis. Majelis Nabi pada saat itu tidak hanya diikuti oleh kaum lelaki saja, tetapi kaum perempuan juga, walaupun waktu dan tempatnya berbeda. Yang kedua yaitu melalui lisan dan perbuatan, yakni menjelaskan hukum dan peristiwa yang dialami Rasul. Yang ketiga ada menjawab pertanyaan, yakni Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang para sahabat tanyakan. Yang keempat ada kesungguhan sahabat dalam menginginkan atau mempelajari hadis, yaitu penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Selain penulisan dan penghafalan, usaha pemeliharaan hadis juga terjadi ketika Nabi mengutus para sahabat ke berbagai daerah, baik untuk berdakwah atau memangku jabatan. Hal ini juga menjadi faktor utama tersebarnya hadis ke berbagai tempat. Itu sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi pada masa sahabat, kebutuhan sahabat dan cara meriwayatkannya. Yang pertama, cara meriwayatkannya yaitu dengan riwayat bil lafzi, yaitu dengan menggunakan lafaz asli yang diterima dari Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu menggunakan riwayat bil makna, yaitu meriwayatkan hanya maknanya saja karena mereka kesulitan menghafal lafal yang diterima dari Nabi SAW. Dan sahabat dalam mendokumentasikan hadis bukan berarti mereka melanggar larangan Rasul. Hal tersebut dimaksudkan oleh sahabat sebab mereka sangat membutuhkan terhadap pengajaran Nabi. Selain keberadaan Rasul yang mendapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi juga sebagai uswatun hasanah yang harus diakui perilakunya, yaitu cara sahabat menjaga hadis. Cara sahabat menjaga hadis yaitu dengan usaha pengumpulan dan pembukuan hadis secara massal yang dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan ini karena para perawi semakin sedikit jumlahnya karena meninggal dunia dan khawatir hadis akan lenyap dari para perawi tersebut. Ada sejarah hadis dan sunnah era kodifikasi. Faktor yang melatar belakangi
Yang pertama, para perawi telah banyak yang wafat, dikhawatirkan hadis juga akan hilang. Yang kedua, daerah kekuasaan Islam semakin luas. Peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam semakin kompleks, oleh karena itu memerlukan petunjuk dari hadis. Yang ketiga, pemalsuan hadis semakin merajalela. Rahasia hadis pada masa Khalifah bin Umar bin Abdul Aziz. Penulisan dimulai setelah adanya perintah secara resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar menginstruksikan kepada Abu Bakar Muhammad Amr bin Hazm, gubernur Madinah, untuk menuliskan hadis Nabi. Kutubus Sittah. Yang pertama ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.